terlihat hari ini kalender ini tidak terlalu banyak data yang dirilis, perhatikan cuma nanti sore ya ada dari Jerman, dan juga nanti malam ini hanya ada data jam 8:30 terkait dengan klaim pengangguran awal adalah 220.000. Diprediksi pengangguran atau klaim pengangguran ini ada pengurangan di 215. Ini untuk forecast data Amerika Serikat nanti malam. So ini jadi untuk hari ini cuma 2 data. Di sesi Eropa ini ada data dari neraca yang dari malam 8:30. Ini data dan juga trending yang berkaitan dengan dolar, perhatikan terpilih data dari tim pengangguran nanti 8:30. Itu ya untuk data ekonomi, dan kita langsung masuk untuk melihat pergerakan harga secara teknikal. Kita lihat apakah cenderung pergerakan harga resisten, dan kita akan coba cari peluang trading untuk hari ini. Punya MTL akan dibuka untuk lihat harga lebih jelas. Dulu untuk kita bisa dari indeks setelah menyentuh level tertingginya di level 9,5 2 hari yang lalu, ini terjadi koreksi yang cukup signifikan sampai level turunannya di level 95,8. Ya, kemarin kita sudah buat bahwa untuk beberapa waktu terakhir memang secara tren indeks dolar ini masih terbilang uptrend, teman-teman ya. Jadi koreksi kemarin itu masih dibilang wajar, dan memang karena tidak ada data yang terlalu signifikan kemarin, makanya pergerakan harga juga tidak terlalu volatile. So untuk hari ini range dari indeks dolar kita masih bisa pakai yang sudah kita buat sebelumnya, di mana level support ada di level 95,4 ya. 95,4 ini merupakan harga terendahnya pada tanggal 30 November dan 19 November, dan sebagai resisten kita juga bisa pakai level 96,6, di mana level resisten ini merupakan harga tertinggi pada tanggal 7 Desember 2021 sekaligus juga harga tertinggi pada 30 November. So hari ini kemungkinan besar pergerakan harga dari indeks dolar masih akan dalam range ini, dan karena sekali lagi beritanya juga tidak terlalu signifikan, artinya pergerakan harga saya pikir dalam range yang sempit hari ini. Ya, kecenderungan pergerakan harga kalau melihat dari candlestick
saya pikir tidak akan terlalu jauh dari level 96, akan berkonsolidasi di level atau range yang sudah kita tentukan tadi. Ini range dari indeks dolar hari ini, teman-teman. Secara tren, indeks dolar masih up, jadi ada potensi lagi untuk naik mungkin ke level yang tertinggi sebelumnya ya, di 96,3. Nah, kalau kita lihat ini resisten yang paling dekat 96,3, dan ini mungkin jadi kenaikan tertinggi hari ini, karena sekali lagi data yang besar itu belum dirilis hari ini. Jumat baru banyak data-data penting. Hari Kamis ini saya pikir range-nya akan kecil. Kecenderungan pergerakan harga sekali lagi masih akan terkonsolidasi. Secara tren besar pergerakan indeks dolar masih up. Itu untuk gambaran indeks dolar, teman-teman ya. Kita langsung masuk untuk melihat pasangan mata uang atau forex. Seperti biasa kita mulai dari euro. Ya. Ada yang ambil posisi buy kemarin? Ada yang trading euro kemarin, teman-teman? Belum ada yang berani trading euro ya. Kemarin sudah kita analisa sama-sama bahwa pergerakan harga euro itu kemarin udah break ya, udah break dari pola down channel. Ini kan kemarin kita buat sama-sama polanya, garis menurun ya, seperti apa pipa ini channel namanya, karena arahnya ke bawah makanya namanya down channel. Nah, pergerakan harga ya, ini bolak-balik nih dari tanggal 30 November sampai dengan 2 hari yang lalu. Sampai kemarin menyentuh level support pentingnya di level 1.1230 dan terjadi rejection dari buyer di level ini. Dan kemudian teman-teman bisa lihat pola dari down channel ini berhasil di breakout. Makanya kemarin saya rekomendasikan kalau teman-teman mau ambil posisi buy, tunggu pola ini di breakout. Dan kemarin sudah ada konfirmasi bahwa pola ini berhasil ditembus dengan harga tutup di atas dari down channel. Nah, jadi pola satu ini teman-teman bisa lihat, satu candlestick ini udah jadi konfirmasi untuk teman-teman bisa ambil posisi buy kemarin. Dan teman-teman bisa lihat pergerakan harga setelah itu terkoreksi untuk retest dan kembali naik sampai dengan semalam ya. Bahkan sampai ke level tertingginya di 1.1350. Secara tren ya teman-teman, pergerakan indeks euro ini masih terbilang koreksi positif dari tren penurunan besarnya. Ya, kalau teman-teman perhatikan dari chart di layar bahwa memang tren dari euro ini masih menurun ya, masih menurun. Teman-teman lihat tanggal 28 Oktober ini merupakan harga tertingginya atau gelombang tertinggi pertama. Kemudian 9 November adalah gelombang tertinggi kedua, dan ini kenaikan ini ya, ini berpotensi untuk membentuk gelombang ketiga. Artinya hari ini pun untuk euro, teman-teman saya lihat masih ada potensi untuk naik paling tidak sampai ke level resisten terdekatnya. Teman-teman bisa lihat untuk resisten, ini ada 3 historical harga tertinggi. 18 November, ini gelombang pertama yang tertinggi. Kemudian 30 November, nah, dan selanjutnya ini teman-teman bisa lihat ini bertepatan dengan garis downtrend line. Artinya resisten kuat atau resisten yang cukup signifikan untuk euro ini ada di level 1.1370-an. Ini level tahanan selanjutnya. Hari ini masih ada potensi untuk pergerakan harga naik. Namun karena pergerakan harga sudah mendekati resisten, teman-teman juga harus hati-hati untuk ambil posisi buy ya. Sekali lagi, pergerakan sekarang ada di 1.1330, ya ada sekitar 40 pip lagi sebenarnya target kenaikan, namun ini sudah mendekati level resisten. Teman-teman kalau mau ambil buy, saran saya tunggu koreksi sampai level flag ini. Ini perhatikan ada level flag di area sebelumnya, di level 1.12, kita buat ini aja, 1.1300 ya. 1.1300 merupakan support yang cukup signifikan. So, ketika pergerakan harga sampai ke level ini teman-teman bisa pilih untuk ambil posisi buy. Posisi buy di 1.1300 area flag. Posisi sell, saran saya teman-teman tunggu di atas di 1.1370 ya, di mana tadi sudah saya jelaskan merupakan historical harga tertinggi pada tanggal 18 November sekaligus juga 30 November. Jadi ini tahanan atas yang cukup signifikan. Teman-teman akan lebih ideal jika sell di level ini. Stop loss teman-teman bisa atur 20 sampai 30 pip di atas level sell ya, atau di bawah level buy. Oke.
So, untuk kecenderungan pergerakan harga sekarang, kalau saya lihat ini masih akan terkoreksi ya, masih akan terkoreksi. Saya belum tahu seberapa jauh koreksinya. Yang jelas target untuk kenaikan saya lihat masih ada sampai ke level 1.1370. Ya. Saya ingin tahu apa namanya, yang mana yang lebih tinggi antara hedge di 18 November ya dengan hedge di 30 November. Mana yang lebih tinggi, Coach? 30 November yang lebih tinggi di 30 November, Pak. Lebih tinggi di 30 November di level 1.13760. Tapi kalau kita lihat tutupnya juga masih di bawah level harga tertinggi di 18 November. Jadi kita masih bisa pakai resistennya di tanggal 18 November atau di level 1.1370. Jadi yang 30 November lebih tinggi, Coach, ya? Lebih tinggi. Jadi kalau saya lihat itu memang dengan alasan itu harga itu memang bisa naik lagi. Oke. Untuk high yang baru ya, bisa. Kita lihat nanti. Kalau kita lihat di sini resisten dari downtrend line itu ada di level 1.1380 pas. Ini harga tertinggi di 30 November. Nah, area inilah ya. Teman-teman perhatikan nanti dari candlestick-nya kalau pengen ambil posisi sell di level atas. Sekali lagi secara tren untuk euro, tren besar ini masih turun ya. Jadi ini adalah koreksi positifnya saja. Trennya akan berubah jika downtrend line ini berhasil di breakout. Ya, sekali lagi tren besarnya akan berubah jika downtrend line garis biru yang panjang ini berhasil di breakout oleh harga. Selagi pergerakan harga masih bermain di bawah level downtrend line ini atau di bawah area garis biru yang menurun ini, maka tren besar dari euro masih turun. Gitu ya teman-teman ya. Cukup jelas untuk euro? Ada pertanyaan? Cukup ya. Lanjut kita ke sterling. Oke, sterling kembali drop ya kemarin. Berbeda dengan euro, ini sterling setelah kemarin sempat naik sedikit sampai ke level 1.3250, ini kembali drop pergerakan harganya bahkan sampai level terendahnya kemarin di 1.3160-an. Ini level terendahnya. Namun tutup, kalau kita lihat tutupnya masih di atas harga 1.3190, di mana 1.3190 merupakan support ya. Kalau kemarin kita sebut ini support, namun berhasil di break, tutup masih di atas, artinya belum breakout. Nah, seperti apa kalau kita melihat kecenderungan pergerakan harga, teman-teman? Untuk sterling ini sama sebenarnya trennya dengan euro, tren besarnya juga masih down. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada pola namanya falling wedge, atau kalau teman-teman lihat ini garis mengerucut ke bawah. Garis turun mengerucut ke bawah, ini nama pola dari chartnya adalah falling wedge. Nah, ini memang pola penurunan, tren penurunan. Selagi pergerakan harga bermain pada pola ini, ya tren dari harga akan turun untuk sterling. Ya. Kapan dia naik? Ya tentu ketika downtrend line ini atau pola ini berhasil di breakout. Nah, selagi pergerakan harga masih bermain dalam pola ini, teman-teman idealnya ambil posisi sell ya untuk sterling. Ya. Bahkan kalau saya lihat pergerakan kemarin itu menandakan bahwa demand di level 1.3190 udah lemah. Makanya pergerakan harga berhasil menembus dari level tersebut, walaupun tutupnya masih di atas. Tapi kalau saya lihat dari pola ini ada potensi bahwa pergerakan akan lebih mudah untuk lanjut turun. Akan lebih mudah untuk lanjut turun, ya kalau kita lihat target selanjutnya untuk support yang cukup signifikan. Oke, untuk level support yang paling dekat, kita masih bisa pakai level terendah kemarin, di mana 1.3160 masih jadi support yang paling dekat. Selanjutnya, ini support yang cukup signifikan, ya ada di level 1.3130. Teman-teman perhatikan 1.3130 merupakan support kuat karena apa? Pertama ditopang oleh support dari pola ini ya, falling wedge ini. Yang kedua adalah historical terendahnya di tahun 2020 Desember. Nah ini teman-teman perhatikan ya, harga terendah di level 1.3130 merupakan harga terendah pada tanggal 11 Desember 2020. So ada dua support yang menahan penurunan, artinya level tersebut merupakan support yang cukup kuat. Teman-teman kalau Pak. Oke. Nanti resistance kita buat ya. Kita cari dulu untuk support signifikan atau potensi penurunan selanjutnya. Sekaligus juga ini area beli ya. Jadi 1.3130 merupakan support kuat, sekaligus juga area beli. Kalau kita ngomongin resisten atau kalau kita ngambil posisi ideal karena trennya memang turun,
Maka untuk resisten kita masih bisa pakai harga tertinggi kemarin ya. Teman-teman lihat di 1.3240. Ini harga tertinggi kemarin sekaligus juga merupakan resisten dari falling wedge. 1.3240 itu resistennya. Selagi pergerakan harga belum bisa melewati level tersebut, maka tren dari sterling masih turun. Ya. Kalau pola falling wedge ini, Ya. Pada pergerakan terakhir, biasanya kan dia akan berbalik naik, Coach. Iya. Setelah menyentuh support gitu, Pak. Ya, jadi artinya kalau falling wedge itu cenderung dia kalau sudah selesai nanti dia naik. Iya. Kalau rising wedge dia Turun. dia akan turun. Turun, iya. Falling wedge pola penurunan, tapi jika di breakout dia jadi pola kenaikan atau awal dari kenaikan tren, dan sebaliknya rising wedge pola kenaikan, tapi jika dia di break, maka pergerakan harga berpotensi untuk turun. Iya, betul. Oke ya, jadi untuk sterling garis besarnya pergerakan harga masih berpotensi untuk turun, maka posisi ideal adalah posisi sell. Teman-teman cari level sell terbaik di dekat level 1.3240 atau di bawah level tersebut. Stop loss teman-teman bisa atur 20 sampai maksimal 50 pip dari open posisi. Oke, untuk sterling teman-teman ada pertanyaan? Polanya jelas ya, polanya jelas, kecenderungan pergerakan harga jelas, target juga saya pikir sih itu cukup jelas 1.31 berapa tadi? 1.3130. Itu kuat, Support cukup kuat karena sekali lagi ditopang oleh support dari pola ini. Yang kedua adalah historical pada tanggal 11 Desember 2020. Ya, untuk gambaran dari sterling. Kita lanjut. Ya, silakan. Akhir tahun apa namanya? Sterling bisa naik juga dapat. Beda polanya dengan emas berbeda, Pak. Beda. Jadi kita nggak bisa ambil patokan untuk sterling ataupun forex di akhir tahun. Pola tersebut cuma berlaku yang saya lihat di emas. Kita lanjut ya, analisa untuk minyak. Oke, minyak kembali naik ya. Teman-teman bisa lihat pergerakan harga sekarang berada di level resisten, di mana sekarang level dari minyak mentah dunia ini ada di harga 73.1 dolar per barrel. Dan kalau teman-teman lihat secara teknikal, pergerakan harga ini berada pada level resisten ya. Di mana gelombang tertinggi pertama kita bisa lihat pada tanggal 9 November di harga 85 dolar per barrel, kemudian gelombang kedua teman-teman bisa lihat di tanggal 23 November di harga 79 dolar per barrel, dan sekarang pergerakan harga mendekati level resisten dari downtrend line. Secara tren pergerakan harga minyak ini kalau kita ngomongin tren kecil masih turun ya, masih turun dan sekarang berada di level resisten. Sebenarnya kalau ditanya posisi ideal apa, ya tentu posisi sell di level sekarang. Tapi kalau saya lihat ini pergerakan harga belum ada konfirmasi untuk kita ambil posisi sell, apalagi posisi buy. Karena sekali lagi pergerakan harga masih tertahan di level ini. Ya, level 73 ini merupakan level tertinggi pada tanggal 7 Desember sekaligus juga harga tertinggi pada tanggal 29 November. So ini masih jadi tahanan atas yang kuat. Kalau teman-teman mau ambil sell di level ini, tunggu konfirmasi dari seller. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ada candlestick merah yang cukup panjang atau candle dengan sumbu atas yang panjang, ya teman-teman bisa ikut untuk ambil posisi sell. Stop loss-nya tentu di atas dari harga tertingginya. Tapi jika ada pergerakan harga yang berhasil membreakout downtrend line ini, ya ini artinya konfirmasi bahwa pergerakan harga minyak akan kembali ke tren besarnya. Atau dengan kata lain mungkin pergerakan minyak berpotensi untuk naik lagi sampai ke level 79. Ya. Kalau umpamanya ada candle, dia itu dengan sumbu panjang, tapi close-nya di atas resisten itu, Coach. Sumbu panjang ke bawah atau ke atas, Pak? Ke atas. Ke atas, tapi tutup di atas. Itu masih ragu, Pak. Okay. Jadi kalau kita ngomongin pola yang valid, itu adalah candlestick yang dengan body yang tinggi, sumbu yang kecil, itu baru valid. Valid bahwa pergerakan akan lanjut naik. Tapi kalau sumbunya panjang, tutupnya juga tetap di atas, ya itu artinya belum signifikan. Belum kita bisa ambil sell. Harus ambil sell juga masih ragu dan ambil buy juga masih ragu tuh, Pak. Karena kan tutupnya di atas, tapi sumbunya panjang, ya kan? Artinya itu pelaku pasar juga ragu tuh dengan pola tersebut, ya. So, next kita lanjut untuk mengalami pergerakan selanjutnya ke Nasdaq ya. Tapi untuk minyak jelas ya, teman-teman ya. Jelas ya. Oke, polanya sekarang berada di level resisten.
Nasdaq juga sama seperti emas, teman-teman bisa lihat pergerakan harga tertahan pada level tertinggi di 16.400, di mana level ini sudah pernah kita tandai sebelumnya. Level 16.400 merupakan harga tertinggi pada 1 Desember, 30 November, kemudian 29 November, sekaligus juga harga tertinggi di bulan November tanggal 25 ya. Nah, jadi ini ada tahanan kuat untuk Nasdaq. Kalau saya lihat pergerakan harga akan coba tes level tersebut ya, apakah supply-nya masih banyak. Kalau supply-nya masih banyak, otomatis level ini masih akan jadi tahanan untuk kenaikan harga Nasdaq. Tapi jika nanti supply di sini ternyata sudah lemah, sudah tidak ada lagi yang menjual level ini, artinya ada potensi untuk Nasdaq ini breakout. Sekali lagi saya belum ketemu konfirmasi untuk pergerakan harga dari Nasdaq, tapi kalau teman-teman mau spekulasi, ambil posisi sell di level resisten ya boleh. Stop loss-nya teman-teman atur di 16.500, itu maksimal udah. Ya, jadi kan sekarang posisi pergerakan harga berada di level resisten, ya posisi idealnya sell. Tapi tetap karena belum ada konfirmasi, teman-teman harus pasang stop loss di 16.500. Kalau teman-teman nggak berani, tunggu dulu sampai ada pola apakah dia berhasil breakout atau ada koreksi dari pergerakan harga di resisten. Untuk support yang cukup signifikan masih kita pakai yang kemarin ya, 16.100. Ini masih jadi support yang cukup signifikan, artinya jika pergerakan harga koreksi sampai ke level tersebut, 16.100 adalah pilihan untuk teman-teman ambil posisi buy. Oke, cukup jelas ya, Nasdaq ya? Nggak kengebutan ya. Lanjut. Ke pair yang terakhir, 10 15. Oke, untuk emas, ada yang ambil posisi nggak? Ada ya? Ada. Kemarin rasanya ada banyak ya. Gimana hasilnya kemarin? Profit nggak? Profit dong, asik. Ambil posisi apa, Ibu Fitri? Ya, di level 17? 84? Oke. Targetnya di 90 ya, lumayan banyak ya, 6 poin. Yang lain? Ada yang ambil posisi buy atau sell kemarin untuk emas? Posisi dari nasabahnya Bu Jinita kemarin 81 ya. Nah, oke, jadi kemarin rekomendasinya jika pergerakan harga di bawah level 17.94 itu masih bisa ditahan ya. Bahkan semalam sempat harga turun sampai level 80 ya. Harusnya udah ditutup. Harusnya udah ditutup karena sekali lagi ya ini akhir tahun saya agak gimana ya, kalau posisi sell tuh agak was-was karena ini potensi harga terendah terakhir tahun. Kalau kita ngomongin dari range pergerakan harga emas hari ini, kalau saya lihat karena data juga tidak terlalu signifikan, range yang masih teman-teman bisa pakai adalah range atas di 17.94. Ya, ini masih jadi resisten cukup kuat ya. Karena kemarin pergerakan harga naik sampai level tersebut, namun terkoreksi lagi. Dan level bawah yang paling dekat adalah 17.73. Nah, ini range kecilnya untuk pergerakan harga emas hari ini. Ya, teman-teman bisa lihat sekarang, nah, dan level 1783 ini merupakan harga tengah masih ya. Harga tengah saya juga masih ragu untuk ambil posisi di level sekarang. Idealnya sih tunggu di bawah. Kalau saya sih lebih suka pergerakan harga turun dulu untuk kita ambil posisi buy. Gitu ya. Karena sekali lagi alasannya ini akhir tahun. Ya kalau teman-teman mau sell ya boleh, tapi tunggu di dekat level tertinggi kemarin atau di dekat level 17.94. Manajemen resiko untuk sell juga harus dipasang. Stop loss-nya harus wajib dipasang untuk posisi sell ya. Kalau teman-teman mau sell di bawah level 17.94, stop loss-nya teman-teman bisa atur di 17.96 atau maksimal di 18.01 di atas level psikologis. Kalau teman-teman masih yakin nih kayaknya emas bakal turun ya boleh aja teman-teman sell, tapi manajemen resikonya harus diterapkan. Maksimal stop loss di atas level psikologis, teman-teman bisa pilih di level 18.01 untuk posisi sell. Posisi buy yang ideal ya teman-teman cari harga terendah kemarin karena beberapa hari pergerakan harga emas bermain di level 1770-an sampai 1780-an. Artinya di dekat level 1770-an itu bisa jadi pilihan untuk teman-teman ambil posisi buy. Ya, support terdekat 1773. Oke ya, sekarang pergerakan harga konsolidasi saya pikir range-nya pun masih akan sama di level ini. Pergerakan selanjutnya kita lihat apakah resisten yang di breakout atau support yang di breakout. Begitu teman-teman ya. Untuk emas cukup jelas. Oke, ada pertanyaan? Dari beberapa pair tadi, yang mana yang paling bagus peluang trading hari ini? Emas ya? Oke. Ambil posisinya Bapak Dian.
buy di bawah. Oke. Berani sell level ini? Udah sell 85. Udah profit dong. Untuk scalping ya. Oke. Yang lain dari tim saya ini mungkin ngelihat peluang apa yang bagus untuk ditradingkan hari ini? Mas juga posisi buy sell? Buy tapi belum di level sekarang. Oke, Bu Vera lihat sama emas juga. Dari tim Fortuna ya. Fortuna lagi. Oli. Jadi dari tim Fortuna apa nih? Peluangnya hari ini apa yang teman-teman lihat? Emas juga. Sepakat emas ya. Posisi apa? Buy atau sell? Masih buy. Di harga berapa Pak idealnya? Mau ambil harga sekarang atau tunggu koreksi lagi? Tunggu koreksi lagi ya. Level support terdekat adalah di level 73. Nah, bisa dipilih ketika pergerakan harga mendekati level ini ya. Untuk tim Pak Ato, emas juga. Jadi sepakat semuanya emas ya? Buy juga. Di harga berapa? Tunggu turun lagi. Oke, belum berani buy sekarang ya. Oke. Saya mau sapa untuk teman-teman yang sudah hadir juga dari Zoom. Selamat pagi untuk Pak Yogi, selaku moderator kita. Selamat pagi Pak Charlie, Pak David, ada Bu Desi Yunitasari, kemudian ada Bu Merin, Pak Herwin, Oma Trisnawati, Bu Vera Huang, ya, dan juga Pak Wawan. Selamat pagi. Semuanya silakan jika ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat, teman-teman. Silakan. Pagi, Coach. Halo. Pagi, Coach. Oke. Halo. Sorry, sebentar ya. Pagi, Coach. Saya besar suaranya. Oke, apa pertanyaan Bu Merin? Coach, kebetulan aku nih kan ada posisi nih di gold. Masih jalan sih, masih jalan. Kira-kira mau aku lepas atau masih bisa aku tahan ya? Aku semalam posisinya 1781,90. 1781. Beli, bye. Beli 81. Saran saya sih diambil boleh diambil karena pergerakan harga saya lihat hari ini pun masih dalam range kemarin, artinya masih ada potensi untuk pergerakan harga turun lagi level. Jadi baiknya sih diambil, kalau ya? memang nanti turun bisa ambil buy lagi. Amankan profit dulu deh. Bisa ambil buy lagi ya? Ya. Oh, oke. Mau nanya Coach, itu kalau misalnya kita ambil buy posisi stop loss-nya di berapa? Oke, untuk ambil buy, saran saya stop loss-nya ada dua pilihan, Bu ya. Pertama di bawah level 1772, itu kan support terdekatnya 1772, artinya di 1770 untuk stop loss. Oke. Atau bisa dipilih di bawah 1762, artinya 1760. Oke. Kalau kejauhan 1760, pilih aja 1770 untuk maksimal stop loss. Oh, oke. Oke, Bu Merin. Oh, oke. Thank you, Coach. Ini ya, sarannya. Oke, bagi teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan? Cukup ya, teman-teman ya. Jadi untuk analisa hari ini, teman-teman silakan share ke nasabah ataupun calon nasabah untuk bahan referensi trading mereka hari ini. Dan untuk analisa pagi hari ini, hari Kamis, saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko ketika masuk pasar. Selamat beraktivitas semuanya, selamat pagi. Thank you. Thank you, Coach. Terima kasih, Pak.